Hai, selamat datang kembali di YouTube channel Yesi Sintawati. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang ketemu dengan sahabat bunda semua, pastinya masih di channel YouTube yang sama, Yesi Sintawati. Oke sahabat bunda, kali ini saya mau share pembuatan cake dengan hiasan rajutan. Jadi motifnya kayak rajutan gitu sahabat bunda. Nah kebetulan saya punya alat nih yang memudahkan untuk membuat hiasan tersebut, tapi ini baru kali ini saya pakai gitu ya. Jadi saya mau review juga gimana cara penggunaan alat ini. Oke, gimana caranya? Langsung aja disimak di video berikut ini. Yuk kita langsung coba aja. Nah, ini tuh saya udah punya lama sebenarnya alatnya, tapi baru kali ini saya coba. Nah, ini alatnya itu terdiri dari alat utamanya ya, yang ini untuk bikin-bikin motifnya gitu, dan ada bagian kayak koin-koin kecil gitu ujungnya yang berbeda-beda, bermacam-macam, jadi bisa membuat beberapa motif. Ini tuh ada 20 motif untuk bagian ujungnya. Tinggal kita putar aja, kemudian kita mundurin, kita putar untuk bagian belakangnya, karena nanti kita memasukkan fondannya itu dari bagian depan. Jadi kita mundurin dulu, kita putar aja, kemudian kita akan masukin untuk bagian depannya. Nah ini salah satu yang saya pilih motifnya, jadi saya gunakan yang bulatannya tidak terlalu besar, kecil-kecil. Jadi ada beberapa helai gitu yang nantinya akan muncul. Nah, di sini saya siapkan fondannya. Fondannya sudah saya beri warna dulu ya, sahabat bunda. Dan kita pipihkan, kita sesuaikan dengan besarnya alatnya. Kita pipihkan, oke, belum masuk. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Kita dorong aja, kita masukkan sampai dia mentok. Kemudian kita tinggal kita tutup aja. Nah ini bagian pipihnya, tinggal kita pasangkan di bagian ujung, kemudian kita putar, kita tutup. Ini tuh sebenarnya cara pakainya tinggal diputar aja, tapi yang terjadi ini tuh memutarnya tidak mudah pemirsa. Jadi ini tuh keras banget, jadi berat banget ketika kita memutarkan dan mengeluarkan si fondannya itu. Dan setelah mencoba berusaha beberapa kali, yang keluarnya pun juga sedikit-sedikit gitu sahabat bunda. Aduh, saya nggak tahu ya apa karena ini memang baru pertama kali dipakai, jadi masih seset seret gitu, apa memang seperti ini. Oke sahabat bunda, sepertinya emak harus makan lebih banyak lagi biar bertenaga ya. Aduh lihat dong, ini urat-urat tangan emak sampai keluar begini sahabat bunda ya. Ini tuh keras banget. Dan akhirnya setelah mencoba bisa mengeluarkan beberapa helai mie ini ya. Tuh jadinya seperti ini sahabat bunda, jadi kecil-kecil gitu. Bisa sih kita buat manual menggunakan tangan, kita pilin-pilin gitu, tapi kemungkinan hasilnya untuk mendapatkan besaran yang sama itu tidak mudah. Nah, untuk membuat motif rajutan kita tinggal pelintir aja. Jadi dari 2 helai itu kita pelintir, tapi ini pelintirnya ke arah atas ya. Tadi jika melihat di pertama. Nah, untuk helaian yang berikutnya kita akan pelintir tapi berlawanan dengan yang sebelumnya. Jadi kalau tadi ke atas, sekarang kita pelintirnya tuh ke bawah gitu. Ngerti kan sahabat bunda? Jadi berlawanan ya. Jadi ketika kita tempelkan, nah dia akan membuat motif rajutan yang cantik. Oke, di sini saya menambahkan air putih agar merekatkan antara bagian yang satu dan bagian keduanya. Tapi di sini saya hasilnya kurang puas ya sahabat bunda, jadi saya lakukan lagi percobaan kedua. Oke, lakukan hal yang sama, tapi kali ini saya akan membersihkan terlebih dahulu karena
saya akan merubah warna fondannya. Jadi bagian tutupnya, semuanya bagian lubangnya itu dibersihkan dulu, kemudian kita mulai lagi. Oke, masih sama dengan sebelumnya, tapi kali ini yang berbeda hanya warna fondannya aja. Kali ini saya gunakan fondan berwarna hijau. Oke, sahabat Bunda bisa dilihat di sini tuh masih keras juga ya, sama seperti yang pertama. Di hasil yang pertama yang saya tidak kurang suka itu adalah hasil fondannya yang keluar itu mudah patah, jadi kering gitu sahabat Bunda. Dan ketika dibuat motif rajutan itu seperti kurang menyatu gitu, kurang apa ya, kurang bagus lah ketika disatuin itu tekstur fondannya. Nah, ini saya coba lagi. Dan di sini kita lakukan hal yang sama, kita pelintir lagi yang satu ke bagian atas sama seperti tadi. Dari 2 helai fondan kita pilin ke bagian atas dan selanjutnya 2 helai fondan lagi kita akan pelintir ke bagian bawah. Oke sahabat Bunda, hasilnya tuh kurang lebih sama ya dengan yang pertama. Aduh, saya sampai desperado. Akhirnya si bujang ini anak saya penasaran, dia mau nyoba Bun, katanya coba sini sama adek. Dia cobain deh tuh alat, dia kira mainan kali ya. Oke, dia akan mencoba, kita lihat siapa tahu si kecil ini berhasil dengan alat ini, siapa tahu ya kan. Nah, dia coba deh tuh, dia puter-puter dengan segenap tenaganya ya. A few moments later. Ternyata tidak mudah ya nak ya. Pelajaran hari ini adalah mencari uang itu tidaklah mudah, penuh perjuangan. Oke, coba terus ya. Saya biarin aja pemirsa biar dia nyoba. Dan hasilnya tuh emang kurang bagus gitu, patah-patah lagi. Sepertinya ini tidak bisa dipakai ya pemirsa. 2000 years later. Akhirnya saya tinggalin, saya pundung, saya udah gak mau lagi. Saya cari ilham dulu pemirsa. Saya tidur. Nah, pas saya coba lagi, treng-treng, ini tuh mudah banget. Tuh lihat, muternya saya cukup pakai 1 jam. Dan dia keluar dengan indahnya loh pemirsa. Tring! Bingung kan kenapa bisa begini? Oke, saya kasih tahu ya. Jadi, ini tuh fondannya saya basahin, jadi saya ulen-ulenin gitu, saya kasih sedikit air, jadi dia lunak banget teksturnya. Kemudian pas saya coba, ternyata lancar jaya pemirsa. Ternyata tipsnya itu di kondisi fondannya. Kemudian pas pengerjaan sebaiknya AC-nya dimatiin ya, jadi fondannya nggak cepet kering, biar nggak seset lagi, biar nggak seret lagi. Oke, karena udah ketemu triknya, tinggal dibikin aja deh yang banyak, dipilin-pilin, kita bikin motif yang banyak, kemudian tinggal kita gabungkan ke cake-nya. Jadi sebelumnya cake-nya sudah dilapisi dulu ya dengan lapisan fondan, kemudian digunakan lem fondan bisa ataupun air putih yang matang, tinggal dikuas-kuasin untuk menempelkan motif rajutan-rajutannya. Oke, bahagianya mama melihat rajutan-rajutan cantik ini bisa terpasang di dekorasi kuenya.
sahabat bunda, itu tadi gimana caranya pembuatan kue dengan dekorasi rajutan menggunakan alat seperti ini. Oke, di awal-awal memang penggunaan alat ini cukup menyulitkan ya, karena fondannya itu keras, jadi tidak mudah untuk keluar dari alat ini. Tapi setelah beberapa kali percobaan, ternyata tipsnya adalah fondannya itu harus elastis, jadi tidak boleh keras. Sahabat bunda harus menguleninya sampai dia benar-benar elastis, sampai teksturnya enak gitu ya, tidak keras. Pokoknya itu mudah menggunakan alat seperti ini keluarnya, jadi mendorongnya tidak terlalu keras. Oke sahabat bunda, untuk pembuatan topper baby seperti ini saya sudah pernah buat sebelumnya tutorialnya, jadi sahabat bunda bisa cek di deskripsi, nanti akan saya simpan linknya di situ. Oke, semoga tips tadi bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.